Jadi yang S1 nganggur, bisa loh Anda jadi calon presiden. Siapa tahu itu passion Anda. Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahri Setia Official. Oke, beberapa waktu lalu KPU itu sudah menerbitkan peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu, presiden dan wakil presiden. Nah, di dalam peraturan KPU itu ada syarat untuk menjadi presiden dan atau wakil presiden. Nah, tapi memang peraturan KPU ini diundangkan ya tanggal 9 Oktober 2023. Nah, ini berarti sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang memperbolehkan warga negara Indonesia di bawah 40 tahun tapi sudah pernah jadi kepala daerah ya atau sudah pernah dipilih melalui pemilihan umum untuk bisa mencalonkan diri. Jadi ini belum match sama putusan Mahkamah Konstitusi ya. Nah, tapi memang dalam diktum mengingatnya peraturan KPU ini juga memasukkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang pasal di dalamnya itu digugat di Mahkamah Konstitusi. Jadi sebenarnya ini nyambung nih. Ini juga bisa dibaca atau ditafsirkan sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi penasaran gak sih sebenarnya gimana sih caranya atau syarat buat jadi calon presiden? Siapa tahu kan yang lagi nonton bisa jadi calon presiden kan. Tapi nyalon RW dulu kali ya. Oke, kita lihat ya gimana peraturan KPU-nya ya. Nah, ini adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 tentang pencalonan peserta pemilu. Ini kalau kita baca menimbangnya, ini disusun setelah dilakukan evaluasi terhadap pemilu 2019. Emang pemilu 2019 itu perlu dievaluasi sih? Maksudnya setiap event itu kan perlu dievaluasi ya. Nah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian ya terhadap peraturan KPU sebelumnya nomor 22 tahun 2018. Nah, di sini juga dia mencantumkan Undang-Undang Nomor 7, artinya materinya juga turun nih dari Undang-Undang Nomor 7. Nah, ini adalah materi yang diambil mengenai syarat presiden. Nah, kita langsung aja ke syaratnya ya. Syarat untuk jadi presiden itu ada di pasal 6. Nah, ini mekanismenya. Capres dan cawapres diusulkan dalam satu pasangan oleh parpol atau gabungan parpol. Jadi dia bisa parpol aja misalkan kayak PDI gitu ya, satu partai, atau gabungan parpol misalkan kayak koalisi gitu ya. Terus, nah ini adalah mungkin parliamentary threshold, presidential thresholdnya ya. Oke, ini dokumen persyaratan pencalonan. Nah ini dia persyaratan bagi calon. Kita baca satu-satu ya. Pasal 13. Syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden. 1. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi mohon maaf, berarti Coki Pardede belum bisa ya jadi presiden ya. Anda syarat pertama nggak lolos Anda ya. Mohon maaf. Kedua, warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Nah, berarti ini dia harus orang Indonesia asli, dari lahir orang Indonesia, belum pernah punya kewarganegaraan lain atas kehendaknya. Berarti dia nggak pernah mengajukan naturalisasi ke negara selain Indonesia ya. Tapi di sini ada atas kehendaknya sendiri. Berarti kalau misalkan ada suatu negara memberikan kehormatan, menjadikan dia sebagai warga negara tersebut, nah itu masih boleh tuh. Nah ini pasal ini nih. Terus suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah WNI. Nah, jadi yang mau nyalon pastiin suami atau istrinya tuh WNI ya. Jadi tolong teman-teman yang dapat jodoh dari Ome TV ya kan, yang istri-istri dari Rusia, hati-hati Anda, kemungkinan tidak bisa nyalon Anda. Lanjut, tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Nah, please koruptor, sebelum Anda nyalon presiden, mending Anda muhasabah diri dulu deh. Ya, jangan nyapres dulu lah. Kemudian mampu secara rohani dan jasmani untuk melakukan tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden, serta bebas dari penyalahgunaan narkotika. Nah ini,
Jadi mampu secara rohani dan jasmani. Berarti secara fisik maupun mental. Jadi anak-anak Jaksel, sepertinya Anda harus sering ke psikolog dulu ya. Takutnya nanti jadi presiden terus utang negara banyak, Anda butuh healing ya kan. Tolonglah. Ini sulit nih, syarat ini sulit nih. Terus bertempat tinggal di NKRI. Jadi nggak boleh nyalon presiden Indonesia ternyata rumahnya di Trinidad Tobago gitu. Nggak boleh, atau tinggalnya di Trinidad Tobago nggak boleh ya, mohon maaf nih. Terus telah melaporkan kekayaannya kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Nah, berarti dia harus lapor harta kekayaan ke KPK. Ya, jadi ini adalah langkah awal integritas nih, kejujurannya di sini nih. Kalau cuma harta aja nggak mau ngelaporin yang sebelum dia jadi presiden, gimana nanti yang sudah didapat gitu kan? Iyalah. Terus tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Nah, ini nih. Jadi mohon maaf yang suka pinjol ya kan, atau yang masih ada kredivo, ada kami. Ini nih. Easy cash ya. Ini nih. Kalau merugikan keuangan negara, mohon maaf, belum bisa nyalon jadi capres ya. Tidak sedang dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan. Oke, berarti dia sedang tidak memperoleh putusan pilot dari pengadilan niaga ya. Kemudian tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Nah, ini nih. Jadi YouTuber hati-hati nih. Anda kalau sampai pernah ketahuan nyelengkat nenek-nenek gitu kan, atau nempeleng gembel, nggak bisa Anda. Tercela itu tercela. Tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD. Nah, jadi nggak boleh double nih, nggak boleh dia nyapres sekaligus nyalek DPR, DPD, DPRD. Satu aja kan belum tentu menang. Oh, yakin banget gitu. Terdaftar sebagai pemilih. Nah, ini harus ngecek apakah Anda terdaftar sebagai pemilih. Kemudian memiliki NPWP dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahun pajak penghasilan wajib pajak pribadi. Nah, jadi dia harus orang Indonesia yang taat pajak, bukan cuma punya, tapi dia juga bayar. 5 tahun lagi. Berarti nggak boleh Anda bikin NPWP hari ini, itu nggak boleh tuh kalau mau nyapres ya. Berarti kan belum 5 tahun tuh bayar pajaknya ya kan? Iyalah. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Nah, jadi misalkan Pak Prabowo lagi misalkan belum ada sih ya. Siapa yang 2 kali itu kan Pak Jokowi. Berarti Pak Jokowi nggak boleh lawan presiden lagi. Kemudian setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ini mutlak. Setia terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bhinneka Tunggal Ika mutlak. Setia pada pacar nggak harus. Ya, ini untuk jadi calon presiden ya. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Jadi nggak boleh dipidana ya calon presiden ya. Kemudian berusia paling rendah 40 tahun. Nah, ini nih yang menjadi objek putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, Q ini bisa ditafsirkan boleh berusia di bawah 40 tahun tetapi sudah memiliki pengalaman dipilih berdasarkan pemilihan umum. Itu sesuai dengan hasil putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi bisa kepala daerah yang muda-muda nih yang belum 40 tahun itu boleh tuh nyalon jadi presiden. Ini menjadi gugur. Kayak siapa ya? Lanjut R, berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, SMK, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain sederajat. Nah, jadi kalau mau jadi presiden minimal SMA loh. Iya, jadi yang S1 nganggur bisa loh Anda jadi calon presiden. Siapa tahu itu passion Anda. Ayo coba yuk bangun jangan rebahan terus. Lanjut, bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia termasuk organisasi masanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S. Oke, jadi nggak boleh ex anggota PKI atau ex ormasnya PKI dan dia tidak terlibat langsung dalam peristiwa G30S PKI. Misalkan waktu G30S PKI dia tugasnya ngelipet lemper. Nah, itu nggak boleh tuh jadi calon presiden tuh. Dan ini terakhir ya, memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia. Nah, jadi harus bikin visinya, bikin misinya, bikin programnya. Ini sebelum nyapres. Ini sederhana, tapi ternyata jadi syarat. Ya. Oke, ini adalah ketentuan mengenai persyaratannya. Syarat calon presiden
huruf E dikecualikan bagi penyandang disabilitas. Oh, mampu secara rohani. Jadi kalau dia penyandang disabilitas, dia boleh nyalon jadi presiden atau wakil presiden selama dia itu mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai presiden. Kemudian, nah yang 40 tahun itu ternyata terhitung sejak penetapan pasangan calon. Nah, jadi kalau penetapannya bulan ini ya, berarti harus di bawah 40 tahun di bulan ini. Kemudian yang huruf T ini visi misi program dibuat berdasarkan prinsip bahwa presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar, merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka. Oh, oke. Jadi visi misi dan programnya calon presiden dan atau wakil presiden ini dia harus nyambung sama RPJMN ya. Dan saat bikin visi dan misi serta program itu, calon presiden tuh harus berposisi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan. Jadi jangan minder, visinya memajukan Indonesia, misinya pembangunan infrastruktur. Gue bisa nggak ya? Jangan gitu, harus yakin bisa. Terus ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ya, visi misi dan program ini ya disusun oleh capres dan cawapres sebagai naskah. Oh, jadi ada syarat naskah visi misi dan program. Jadi dituangkan ya, ditulis kemudian disampaikan ke KPU. Nah, itu dia tadi syarat presiden dan wakil presiden yang ada di peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 yang sejalan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 yang juga kita bacanya tadi sudah sesuai dengan tafsirannya Mahkamah Konstitusi berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi yang kemarin ya, nomornya saya lupa. Nah, jadi buat teman-teman yang masih lolos syaratnya, silahkan ayo daftar ke KPU sebagai calon presiden alternatif ya, mungkin bisa juga. Jadi bukan pengobatan aja yang bisa alternatif, calon presiden juga bisa. Tapi jangan lupa Anda harus didukung oleh parpol dulu, jangan terlalu yakin sore-sore, ngapain ya, ngapain malah ke KPU, ngapain daftar capres. Didukung dulu oleh parpol ya. Oke, ya ini disclaimer dulu kalau video ini tidak memberikan dukungan kepada pasangan calon presiden dan atau wakil presiden manapun ya, termasuk di negara manapun. Jadi kalau di Mozambik lagi pilpres nih, ini tidak mendukung pasangan calon di sana nih. Ini saya hanya memberikan informasi mengenai syarat presiden dan wakil presiden yang ada di peraturan KPU. Nah, kalau kalian setuju dengan syarat ini, silahkan tuliskan komentar di bawah. Kalau kalian nggak setuju juga silahkan tuliskan komentar di bawah. Atau kalau kalian punya pertanyaan, kalian boleh DM ke Instagram kita di @angkringan.balik.kantor. Kalau kalian mau request bahas yang lain, boleh juga DM ke Instagram. Terus kalau kalian suka video ini silahkan share. Kalau kalian suka juga silahkan like. Kalau kalian nggak suka ya tolong jangan dislike ya. Cukup nggak usah nonton. Tapi kalau bisa suka lah ya. Udah view dikit, followers dikit, subscriber dikit, masih aja ada yang nggak suka, ya Allah, tega banget. Ya terima kasih buat kalian yang udah nonton. Fahri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang putih itu yang kita atur.